Saya lanjutkan dengan pidato saya singkat. Nanti jam 2 kurang lebih 2 lewat kita akan bergerak ke KPU yang untuk mendaftarkan pasangan ini. Namun sebelumnya nanti kita makan siang bersama. Yang saya hormati saudara saya Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sika, Pak Noce, bersama sekretaris segenap pengurus Partai Demokrat Kabupaten Sika dan para simpatisannya yang hadir. Yang saya hormati Ketua Dewan Penasihat Partai Perindo Kabupaten Sika, di sini DPD-nya, bersama sekretaris segenap pengurus dan kader simpatisannya masing-masing. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus DPC PD Perjuangan Kabupaten Sika, sekretaris, bendahara, teman-teman para wakil ketua, segenap kader dan simpatisan yang saya banggakan dan saya kasihi. Bapak Ibu, Inama Babari Mugatsabe, para tokoh adat, tokoh masyarakat yang sempat hadir, saudara-saudaraku yang ada tukang ojek, buruh, nelayan, singkatnya saudara-saudaraku yang saya kasihi. Pertama, kita patut mengucap syukur atas kebaikan kemurahan Tuhan yang Maha Pengasih, karena hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan hidup dan juga kita berbakti bagi nusa dan bangsa dalam satu proses politik yang sangat penting menentukan kemajuan kesejahteraan bangsa Indonesia, termasuk masyarakat Kabupaten Sika. Semuanya ini atas kehendak Tuhan. Kami menyampaikan terima kasih atas berkenan hadir. Kami tidak mengundang secara detail. Kita tidak perlu pamer kekuatan, show of force, bahwa kita itu besar, tidak. Yang besar itu rakyat. Tapi dengan kesederhanaan, secara tiba-tiba juga, karena kemarin baru kita rencanakan dan hari ini kita laksanakan satu rapat gabungan partai antara PD Perjuangan, Demokrat, dan Perindo, kemudian dilanjutkan dengan deklarasi dan pendaftaran. Ini tidak mudah, tetapi kita sudah berproses sejak awal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, saya dan saudara Martinus Bodon, kami berproses pada beberapa partai politik. Dan kami lebih fokus, karena yang maju ini bukan sendirian, Bapak. Ini satu proses demokrasi yang memberikan kesempatan kepada semua putra-putri terbaik yang tanah Sika untuk berkompetisi secara sehat, untuk merebut kekuasaan. Memang untuk mewujudkan impian visi misi harus berkuasa. Tidak bisa tanpa kuasa. Terus kita mewujudkan semua impian yang menjadi daerah yang masyarakatnya sejahtera, damai, maju. Dan ini harus berpolitik. Saya dan Pak Martinus Bodon berproses secara normal. Beliau juga adalah kader Partai Demokrat, saya juga adalah kader Partai PD Perjuangan yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti proses ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Demokrat Pak Noce tadi, dan juga disampaikan oleh Ketua Dewan Penasihat Perindo, kami mengikuti proses secara normal. Normal artinya mengikuti ketentuan-ketentuan, berdoa, karena pada akhirnya
Tuhan yang memberi jalan. Ya, semuanya atas kehendak Tuhan. Ya, sehingga hari ini kita sudah bisa melangsungkan deklarasi ini. Memperjuangkan ya masyarakat Sika yang sejahtera, Bapak sekalian, ini tidak mudah. Ya mungkin ya secara tidak sadar ya kita mungkin menganggap ini gampang, ya seperti membalikkan telapak tangan ya untuk mewujudkan niat tanah Sika ini yang lebih maju. Pertama saya sampaikan Bapak Mama sekalian, kita harus sadar ya kita sebagai orang Kabupaten Sika ya dalam pergaulan Nusantara dan juga dalam skop global. Sika ini daerah yang makmur. Sika dan Flores. Ya semuanya ada. Di lautan kita kaya ikan. Ya di daratan ada 3 kondisi. Di daerah lain belum tentu punya. Ya, kalau orang mengukur kelolahan pertanian itu yang dataran 0 sampai 100 meter DPL, kemudian 100 ya sampai 500, kemudian 500 sampai 1000 ada. Saya minggu lalu di Poma, saya naik lagi sampai ketinggian 1000 meter. Di situ bisa ditanami bawang putih, ya, kopi cocok, coklat cocok, pala cocok. Ya pala itu usianya bisa 250 tahun. Kemudian turun lagi, ya 100 ke atas, itu juga cocok ya, untuk tanaman-tanaman yang nilai ekonomi tinggi, ya untuk buah-buahan segala macam. Yang 0 sampai 100 untuk tanaman pangan, ya karena dia butuh matahari yang cukup, itu juga luas, seimbang. Jadi kita ini daerah yang kaya sekali. Di lautan, ya ikan kita itu tidak sedikit, banyak. Ada 100.000 ton ya bisa kita menangkap per tahun per penangkapan lestari. Jadi jumlahnya 2 kali lipat dari itu sebenarnya. Tapi kita boleh ambil sampai 100.000. Kalau itu dikerjakan betul, itu ada tambahan PDRB kita menjadi tambahan 1 triliun. Ya, jadi membangun daerah itu size of economic itu diukur dari PDRB. Kita ini baru kayanya itu hanya 5,7 triliun. Atau pendapatan per kapita baru 18 juta per kapita per tahun. Itu di Sika. Tapi Indonesia itu sudah mencapai 69 juta per kapita per tahun. Jadi kalau kita sadar diri, siapakah kita orang Sika? Kita 18 juta, orang lain 69 juta. Saya paham itu. Jadi kita butuhkan apa? Itu satu pemerintahan yang kuat. Kita harus mengejar ya ketertinggalan kita. Kita kerja harus 2 kali lipat dari hari ini. Ya kalau dulu biasa menanam jagung misalnya, panen 1 hektar hanya 3 ton, kita harus bisa panen 10 ton. Supaya naiknya 3 kali lipat. Kalau tidak, kita tertinggal. Biasanya jam kerja kita sedikit, jam kerjanya harus 2 kali lipat. Di Sumba Tengah, itu bupatinya, itu Pak Paulus, teman saya. Dia itu hebat. Ya. Bupati yang ajak petaninya kerja malam hari. Karena di Sumba, siang itu panas luar biasa. Mereka hanya punya waktu cocok itu malam. Jadi bupatinya pasang lampu-lampu di ladang-ladang. Kerjanya malam, jam 4 sore sampai jam 9 malam. Nah, itu lebih produktif, jadi kerjanya lebih hasil. Jadi pada saat siang itu mereka istirahat, hanya menjaga tanaman dan ternak. Dan Presiden memberi hadiah mereka berapa? 350 miliar. Itu dalam bentuk program Food Estate. Karena mereka merubah cara kerja mereka. Mau mengejar ketertinggalan. Karena di NTT itu yang paling miskin itu Sulawesi Sumba Tengah. Pendapatan per kapita paling kecil. Dia sadar itu sehingga mau pacu. Ya, mau bekerja 3 kali lipat dari biasa.
Ini ya menjadi motivasi kita ya untuk mengejar ketertinggalan. Kita mau memimpin rakyat ini menuju ke sana, kesejahteraan. Menuju apa? Pendapatan yang lebih tinggi. Sehingga di periode yang lalu, yaitu kita tekankan pemenuhan hak-hak dasar. Jadi hak dasar itu penting. Saya pelajari dari negara-negara maju. Ya 100 tahun yang lalu di Belanda itu juga miskin. 100 tahun yang lalu. Ya, kita baru mau merdeka ini 21 tahun lagi baru 100 tahun. Jadi mereka 100 tahun yang lalu itu miskin. Tapi sekarang tidak miskin. Ya karena mereka merubah cara kerja yang baru. Seperti ya, pemenuhan hak-hak dasar itu di negara maju itu sudah 100 tahun yang lalu. Kita belum pernah memulai secara benar. Sehingga apa? Bapak-Bapak sekalian, 2045 Indonesia sudah menjadi negara maju termasuk Kabupaten Sika. Kita punya 21 tahun lagi. 5 tahun pertama ini saya dan Pak Ahmad Odon itu akan mengerjakan. Yang pertama kita mantapkan pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Walaupun 5 tahun yang lalu sudah mulai. Dimulai dari kesehatan. Selama kami memimpin, tidak ada satu warga pun jika sakit tidak bisa berobat. Ya, kartu Sika Sehat dan bentuk-bentuk bantuan kemudahan yang lain itu harus kita berikan perlindungan. Ini sama hal dengan 100 tahun di Belanda yang lalu. Harus kita berikan perlindungan. Pendidikan. Ya, pendidikan kita harus berikan. Bukan saja beasiswa ya untuk mahasiswa yang prestasi, tapi juga kita akan berikan ya untuk putra-putri kita yang mengikuti pendidikan di bangku SMA maupun SMK, terutama yang berasal dari keluarga yang berpenghasilan rendah. Keluarga yang berpenghasilan rendah, yang tidak mampu bayar uang sekolah, kita bebaskan. Ya, lewat apa? Lewat uang rakyat. Lewat visi misi ini yang akan kami cantumkan. Ya, kami setor ke KPU. Ya, kalau kita mau membebaskan pendidikan SMA SMK bagi putra-putri dari keluarga yang berpenghasilan rendah, itu pasti terjadi. Ya, setuju itu Bapak-Bapak? Ini berdasarkan pengalaman saya 5 tahun menjabat, karena rumah saya selalu terbuka. Hampir setiap hari ya keluarga-keluarga baik di kota maupun pedesaan ya datang ke rumah ya untuk menaruh harapan bagaimana dengan putra-putri mereka yang tidak bisa mengikuti ujian hanya karena uang sekolah. Ya, jadi pendidikan dan kesehatan itu penting, ya sangat penting, pendidikan maupun kesehatan. Ini adalah hak kita, hak rakyat. Ya, bukan kita mengemis. Ini hak. Itu sudah kesepakatan ya sejak Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan negara kita. Ya, pendidikan kesehatan itu menjadi utama. Ya, kalau kita bertanya nanti duitnya dari mana? Ya, duitnya dari rakyat. Pendapatan negara kita itu 90% dari pajak. Yang bayar pajak itu rakyat. Ya, saya selalu contoh orang Isap Rokok. Di sini ada yang Isap Rokok? Nah, itu pembayar pajak terbaik. Ya, itu cukai tembakau 30%. Belum lagi PPN, PPH. Ya, bayangkan kalau setiap hari kita isap 2 bungkus rokok. Taruhlah rokok yang paling murah 15.000, berarti 30.000. 30.000 kali 30% berapa? 9.000 store ke negara. Belum lagi sumber-sumber pajak yang lain. Jadi kita berhak ya, untuk mendapatkan kesehatan dan pendidikan. Negara ini jadi besar kuat ya karena rakyat. Kita tuntut itu. Ya, ini konsep negara maju. Ya, kita berikan. Jadi pendidikan dan kesehatan. Ya, saya dan Pak Martin ini perlu ya, melanjutkan, kita bebaskan semua pendidikan dan kesehatan.
terutama untuk keluarga yang berpenghasilan rendah. Setuju Bapak Mama? Dengan memberikan perlindungan sosial ini, secara tidak langsung, ya kita memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Ya, bayangkan pendapatan seorang petani yang sudah tidak pasti, kemudian kecil lagi. Ya, dia harus mengurus makan minum keluarga. Ya, belum lagi urusan adat. Dan ditambahkan lagi dengan biaya pendidikan yang semakin mahal. Itu kapan bisa sejahtera? Ya, dengan membebaskan pendidikan dan kesehatan, itu secara tidak langsung kita sudah mulai sejahtera. Bapak-bapak sekalian, kita akan isi dengan perekonomian. Ya, jadi pendidikan kesehatan itu dijamin. Ya, itu memang program utama kami. Nanti ekonomi ada Pak Martin. Jadi beliau adalah praktisi pariwisata. Kami sudah sepakat ya, untuk pengembangan kepariwisataan di kabupaten ini. Kami belum menjanjikan, tapi lihat tuh. Ya, sudah ada strategi-strateginya. Ekonomi kerakyatan. Nah, itu di 5 tahun ini itu menjadi penting. Bukan saja sekedar mengurus ya teman-teman yang bergelut di UMKM, itu mereka sudah cukup hebat, yang perlu difasilitasi lagi. Tetapi pada sektor-sektor hulu, seperti pertanian, ya di on farm atau di ladang, nah ini perlu ditata kembali, sekalian. Ya, kita berpengalaman dalam 5 tahun, kenapa produktivitas pertanian kita masih rendah? Itu faktor pertama adalah pengolahan lahan. Ya, pengolahan lahan yang masih kurang. Saya 2 menit lagi. Pengolahan lahan yang masih kurang, Bapak sekalian. Ini dibandingkan di Bali, ya di Jawa itu beda. Ya, lahan kita berbatu. Ya, nanti sama dengan program calon gubernur Pak Andi Sulaiman. Ya, kita akan menata lahan-lahan yang belum berbentuk, sehingga menjadi lahan yang layak ya, untuk ditanami. Kemudian air ya, dan juga pupuk. Ya, penangkapan perikanan ya, dikembangkan. Intinya semua masyarakat Sika harus bekerja. Nanti soal mau kerja apa, inilah tugas pemimpin. Ya Bapak-bapak sekalian, saya nanti pada saat kampanye bersama calon wakil, nanti kita akan berdialog ya, mengenai visi misi. Hari ini kita mempersiapkan diri untuk mendaftar di KPU. Kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya ya atas kehadiran secara ikhlas dan tulus di tempat ini, dan kita bersama-sama menuju KPU Kabupaten Sika. Semoga Tuhan memberkati kita jaga kesantunan, dan juga kita menjaga keselamatan diri. Ini siang sore hari ini cukup panas, tidak ada euforia. Ya, kita hanya tulus yang mengantar calon pemimpin kita untuk mengikuti proses pilkada di Kabupaten Sika. Semoga proses hari ini menjadi dasar yang baik, dan kita bekerja kurang lebih 3 bulan ke depan ya untuk memenangkan perhelatan ini, dan kita semua berdoa semoga Tuhan selalu beserta kita. Amin.